Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon maaf suara saya terganggu sedikit. Kemarin khotbah, hari ini khotbah, kemarin teriak jadi ya mulai berkurang sedikit. Tapi tidak boleh mengurangi akan sukacita tentunya. Saya ucapkan selamat hari Natal Bapak Ibu semuanya. Kiranya di Natal ini hidup saudara penuh dengan damai sejahtera. Memasuki akan tahun 2018, doa saya berkat Tuhan limpah atas hidup saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan. Saya kalau bicara Natal, kadang-kadang ingat Natal waktu dulu sekolah di Amerika. Natal saya ini sekolah karena enggak punya duit saudara, sekolah enggak pernah pulang saudara. Jadi saya itu hampir 5 tahun di Amerika, sekolah tidak pernah pulang. Liburan Natal enggak pernah pulang, liburan Idul Fitri enggak pernah pulang, liburan summer enggak pernah pulang. Pokoknya enggak pulang, di sana aja saya. Pergi untuk sekolah, pulang setelah lulus, itu aja. Di tengah-tengah enggak ada pulangnya Bapak Ibu. Sakno ya. Puji Tuhan, tapi enggak apa-apa. Saya akhirnya bisa menikmati juga hidup di sana Bapak Ibu. Teman saya banyak sekali, orang bule banyak sekali saudara. Kadang-kadang kalau saya nggak lihat wajah saya itu di cermin, saya kira saya ini bule juga Bapak Ibu. Ya karena temannya udah banyak sekali. Nah waktu Natal itu waktu yang paling membuat saya kadang-kadang kesepian. Kenapa kesepian? Karena teman-teman pada pulang kampung semua. Semua pulang ke rumah orang tua. Sekolahan itu sepi. Kadang-kadang itu satu kampus yang besarnya 50 hektar itu saudara. Gedungnya ada 10 di sana saudara. Orangnya cuma 3. 3 itu termasuk saya. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu makan-makan di ruang makan. Ruang makannya besar sekali, isinya cuma 3 orang. Ya udah. 3 orang ini saudara, teman-teman saya ini, ya udah kemana-mana itu lontang-lantung sama saya saudara. Udah kemana-mana, ya udah nonton TV sama-sama, bermain sama-sama, ngobrol sama-sama, udah begitu aja. Kadang-kadang ada Natal di mana teman-teman mengundang saya untuk merayakan di rumah mereka. Saya ingin ke rumah mereka, orang tuanya panggil, ayo Hani, kamu gak ada orang tua, kamu kesini. Saya nginep di rumahnya. Kadang-kadang dipanggil itu sampai 10 orang. Nginep di rumahnya. Makan, minum, gratis semua. Ada satu kali waktu, Natal itu, teman-teman itu sewa gerobak Bapak Ibu. Gerobak yang ditarik oleh keledai itu. Lalu kita duduk di belakang, sambil nyanyikan lagu-lagu Natal, kita keliling-keliling masuk-masuk hutan saudara dengan gerobak yang ditarik oleh keledai. Enak-enak juga Bapak Ibu. Dan di sini mah nggak bisa kan, tetapi ya itulah pengalaman hidup saya. Tadi pagi ponakan saya telepon saya dari Portland di sekolah Alkitab di sana, dan kemudian saya tanya, kamu tinggal di mana sekarang? Lagi di dalam kampus, di asrama. Saya langsung tanya, berapa orang kamu di asrama? Lumayan Pak, 10 orang. Bayangin kampus begitu besar, isi cuma 10 orang. Saya berkata, tenang saja, dulu Mpekmu ini cuma 3 orang. Jadi kamu 10 orang masih lebih banyak. Nikmati saja hidup di sana. Natal itu Bapak Ibu, kita punya banyak pandangan mengenai Natal. Ada orang lihat Natal dan mengalami Natal, pikirannya kalau Natal ada yang mikir shopping, betul nggak? Ada orang mikirin Natal liburan, ada orang mikirin Natal itu adalah apa lagi? Pergi holiday kemana begitu kan? Ada orang mungkin Natal makan-makan, ada orang Natal itu bagi-bagi berkat. Natal itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita bilang Natal, ini 500 orang di sini kita tanya, 500 orang pikirannya sendiri-sendiri mengenai Natal. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimanakah Natal dalam pandangannya Tuhan? Natal dalam pandangan kita belum tentu sama dengan Natal dalam pandangannya Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Nah hari ini saya ingin bawakan itu. Natal dalam pandangannya Allah. Christmas
in God's eye. Bagaimanakah Allah itu memandang Natal? Karena pandangan saudara dan saya mengenai Natal bisa berbeda sekali dengan pandangan Tuhan mengenai Natal itu. Nah, saya ingin bawa kita lihat di dalam satu ayat, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, Bapak Ibu, ayat ini, berita ini disampaikan oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah diberitahu bahwa nanti akan terjadi, ada perawan bisa hamil tanpa laki-laki, dan anak itu nanti akan keluarnya laki-laki dan akan dikasih nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Itu sudah dibicarakan 700 tahun yang lalu. Jadi 700 tahun kemudian Yesus lahir. Kok tepat? Maka itu sesuatu yang luar biasa. Nah, apa yang menjadi pandangan Allah mengenai Natal? Nomor satu, kita mau lihat bersama-sama bahwa Natal itu membawa pengharapan yang baru. Itu yang ada dalam pandangan Allah. Bahwa dia izinkan Yesus lahir dalam dunia adalah supaya membawa pengharapan yang baru. Manusia tidak lagi harus hidup dan dikuasai oleh dosa. Manusia tidak perlu lagi diombang-ambingkan dosa, dipermainkan oleh dosa. Manusia tidak perlu lagi jadi bulan-bulanan dosa. Itu sebabnya Allah membuat Natal itu ada, yaitu Yesus lahir ke dalam dunia. Makanya dalam 1 Korintus 15:55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena ketika Yesus lahir, naik ke atas kayu salib, dia membereskan urusan dosa. Dia membereskan urusan maut. Tidak lagi dosa bisa menguasai manusia. Manusia bisa berdosa, tapi manusia bisa disucikan, dikuduskan oleh Allah. Itu yang dilakukan. Inilah pandangan Allah mengenai Natal. Manusia bisa lagi memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Natal membuat semua itu possible, mungkin. Di dalam Amsal 23:18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau Natal ini harus membangun satu pengharapan baru akan hidup saudara, akan masa depan saudara. Jangan saudara bilang begini, Natal ini sama aja. Pohon Natal lagi, Sinterklas lagi, ya salam-salam lagi semua, lagu-lagu Natal. Oh itu aja, makan-makan, kado Natal dan lain sebagainya. Sama aja sama yang lalu. Hari ini mari kita bangkit. Natal itu dalam pandangan Allah ada pengharapan baru, ada masa depan yang baru. Kita harus punya iman untuk hal itu. Manusia punya pengharapan untuk hidup bebas dari kutuk dosa. Itu tujuan Natal. Makanya saya berkata, Natal dalam pandangan Allah bisa berbeda dengan Natal dalam pandangan kita. Kita itu hanya memikirkan Natal untuk kebutuhan yang luar kita. Senang-senang, makan-makan, libur-libur. Kan hanya itu Bapak Ibu. Tetapi Natal dalam pandangan Allah adalah aku berikan Yesus lahir dalam dunia supaya membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ini maksud Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Jadi Yesus datang Natalan, lahir kita Natalan, bersuka cita. Dia punya maksud naik ke atas kayu salib untuk saudara dan saya. Nah, kita harus bersyukur untuk semua ini. Saya membaca kisah mengenai seorang penjaga toko Bapak Ibu, namanya Grant. Grant ini penjaga toko di Amerika, hidupnya tahun 1800-an. Lalu Amerika terjadi perang, maka rakyat disuruh manggul senjata ikut perang. Grant ini dari penjaga toko masuk medan pertempuran, berani orangnya, perang saudara. Ternyata dia kemudian dilihat mampu diangkat jadi pemimpin. Terus saudara, mimpin dan menang. Wah, akhirnya ada jenderal besar dari Amerika yang namanya Stanton. Itu ingin ketemu. Siapa ini orang sipil, mimpin perang, menangan terus nih. Kepingin ketemu, kepingin salaman. Jadi pada waktu itu kemudian jenderalnya datang, lalu lihat ada dua orang. Satu orang itu ya potongan gak potongan, kurus kering dan bajunya biasa-biasa. Yang satunya kayak seorang pemimpin yang hebat. Jadi langsung saja Jenderal Stanton itu memberi salam kepada orang ini. Wah, saya sudah lihat Anda dan tahu cerita Anda ini luar biasa. Sekarang bisa ketemu Anda, Grant. Anda luar biasa. Terima kasih atas pengorbananmu dan kepemimpinanmu, memimpin perang menang terus. Ternyata yang disalami itu keliru. Bukan ini harusnya, yang satu ini loh. Yang enggak potongan ini loh Bapak Ibu. Yang potongannya enggak ada ini. Itu yang mimpin perang menang. Yang disalami pertama itu dokternya. Yang tidak disalami justru orang sipil yang mimpin perang menangan si Grant. Setelah itu jenderalnya kemudian ditanya di ruang tersendiri, jenderal kok bisa salah salaman? Jadi jenderalnya ngaku. Dia bilang gini si Stanton ini. Lah habis dari dua itu saya lihat kok yang satu tuh enggak potongan. Jadi saya pikir yang betul-betul hebat ini yang tegap, berdiri tegap ini dan badannya besar, tinggi besar. Saya kira yang ini, ternyata yang itu. Yesus datang dalam kesederhanaan. Banyak orang tidak sadar. Bahkan datang di palungan. Banyak orang tidak anggap. Bahkan hotel-hotel tutup pintu buat dia. Sampai dia harus lahir di kandang. Semakin dunia tidak bisa lihat. Karena tidak bisa percaya bagaimana mungkin seorang juru selamat lahir dari palungan, ada di palungan kandang binatang. Tapi yang sederhana itulah kiriman Tuhan, kiriman Allah buat saudara dan saya. Kita dalam hidup artinya Natal itu belajar menerima berbagai macam kesederhanaan hidup. Amin Bapak Ibu. Natal tidak harus meriah semuanya. Natal itu bisa dirayakan dengan sederhana. Karena Tuhan juga pakai Kristus dan ditaruh dalam keadaan yang sangat sederhana. Pemberian Allah yang sederhana ini nggak taunya yang luar biasa. Dan kita harus hargai semuanya. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, kalau hari-hari ini saudara mungkin tidak bisa shopping, tidak keluar negeri, tidak bisa beli banyak barang, tidak makan enak, it's okay. Natal tidak harus meriah. Buktinya Yesus datang pun sederhana adanya. Amin. Nikmati kesederhanaan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan beri, engkau bisa nikmati yang baik dan mewah, silakan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu, nikmati kesederhanaan.
Kristus tidak lahir di hotel bintang 5 Bapak Ibu. Yesus Kristus tidak lahir di dalam mobil lapis emas Bapak Ibu. Yesus Kristus, Maria Yusuf naik onta Bapak Ibu. Jalan biasa atau naik keledai. Mereka jalan biasa Bapak Ibu. Artinya Natal awal yang pertama itu sangat sederhana. Kalau hari-hari ini engkau merasa dirimu sederhana, it's okay. Tuhan datang untuk orang-orang sederhana, untuk semua kita. Amin. Dan kita mengucap syukur bahwa kedatangannya adalah memberikan pengharapan yang baru untuk saudara dan untuk saya. Natal dalam pandangan Tuhan yang pertama adalah memberikan pengharapan baru. Yang kedua kita lihat, Natal dalam pandangan Allah yang kedua adalah membawa kehidupan baru. Hidup baru. Natal itu bicara hidup baru. Kristus memberikan hidup yang baru. Dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Yesus ada hidup, hidup yang baru, hidup yang dimerdekakan. Kita menjadi ciptaan baru. Kristus menjadikan saudara dan saya ciptaan yang baru. Bukan hanya memberikan hidup baru, kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Natal itu membawa sesuatu yang baru, yaitu kehidupan yang baru dalam Kristus. Mempercayai hidup dengan iman, tahun depan jadi jauh lebih baik. Percaya Bapak Ibu? Tahun depan lebih baik buat kita. Pasti. Koran mau bilang apa, TV mau bilang apa, Allah sanggup berkati saudara dengan limpah. Amin Bapak Ibu. Itu hidup baru. Kristus memberikan Roh Kudusnya di dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus lahir Natal itu untuk kemudian supaya dia sanggup memberikan Roh Kudus kepada saudara, untuk memimpin saudara berjalan dalam hidup yang baru, hidup yang benar, dalam hukum yang baru, dalam hukum kasih. Natal itu perubahan di dalam Bapak Ibu. Sementara dunia mengajarkan Natal itu berubah di luar. Ada banyak orang berubah di luar, tidak berubah di dalam. Natal itu perubahan di dalam. Satu kehidupan yang baru terjadi, perubahan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itulah Natal. Saya membaca kisah mengenai Raja William Alexander. William Alexander adalah raja di Nederland. Hobinya itu kalau lagi senggang setir pesawat. Biasanya setir pesawat Fokker. Lalu Nederland itu pelan-pelan yang jenis Fokker itu tereliminasi. Jadi Raja William Alexander itu ditingkatkan harus belajar setir Boeing 737. Besar itu. Untuk orang banyak itu. Jadi dia dilatih. Bisa Bapak Ibu. Karena memang hobinya setir pesawat. Sampai hari ini setiap bulan Raja William Alexander selalu setir Boeing 737
2 kali sebulan. Dan yang disetirkan itu pesawat penumpang 737 besar itu. Penumpang yang setir. Penumpang yang duduk dia yang setir. Penumpangnya tidak pernah dikasih tahu. Jadi kalau ada announcement, ada pengumuman, dia dilarang untuk memberitahu siapa namanya. Pilot kan biasanya dikasih tahu. Pilotnya siapa, co-pilotnya siapa, itu selalu diberitahu kalau kita naik pesawat. Dia akan pakai baju seperti pilot, pakai topi pilot. Dia akan jalan juga di airport seperti orang biasa. Dia akan naik pesawat, kadang-kadang keluar ke toilet. Kadang-kadang berdiri-berdiri lihat-lihat. Dia akan turun sama dengan penumpang. Tapi satu hal yang dia bilang. Dia berkata begini, bahwa sangat sering tidak ada penumpang dan tidak ada rakyat saya yang tahu bahwa sayalah Raja Nederland. Jadi orang pikir dia pilot biasa. Dia ke toilet yang gak ada yang minta selfie, gak ada. Coba kalau tahu itu raja, minta tanda tangan lah, mau kenalan lah, mau foto lah, kan begitu Bapak Ibu. Jadi dia menyamar sedemikian rupa dan melakukan tugasnya dengan baik. Sampai hari ini, sebulan selalu setir 2 kali. Karena itu hobinya Bapak Ibu. Tetapi kerajaan selalu berkata, tidak boleh sebut namanya. Jadi orang tidak pernah tahu penerbangan yang mana kemana yang dia setir. Tidak pernah ada yang tahu. Tiba-tiba dia mau, dia bilang saya mau setir, jalan. Jadi pesawat airline yang dia setir, ya udah pasti airline nasional KLM itu yang di setir. Ya, sahabat tahu saudara kapan-kapan naik KLM ketemu dia. Perhatikan semua pilot kalau saudara lihat ya. Nomor 1 Google dulu fotonya kayak apa. Kalau cocok ya boleh selfie sama dia nanti kalau dia mau ke toilet. Tapi intinya begini. Yesus datang menyamar dalam kesederhanaan. Menyamar di dalam palungan itu. Yesus datang jadi seperti kita. Jadi seperti orang biasa. Untuk melakukan tugas yang sangat luar biasa. Natal. Jangan sampai kita kehilangan Yesus. Jangan sampai Yesus lewat di depan kita. Kita nggak sadar dan tidak tahu. Jangan sampai kita itu bilang merayakan Natal. Intinya nggak dapet. Kalau orang pesta ulang tahun, fokusnya itu ya yang ulang tahun Bapak Ibu. Betul nggak? Dan jangan sampai memperingati hari kelahiran Yesus. Lalu kita itu kehilangan sosok yang harus menjadi fokus kita. Natal ini fokusnya Yesus. Jangan fokus diri kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau bahagia, Natal fokusnya adalah Kristus. Barulah kita bahagia. Dan itulah yang Allah berikan kepada kita. Natal itu membawa hidup baru. Bahwa manusia itu menerima sebuah kehidupan yang baru. Ketika dia membuka hati dan hidup. Mengizinkan Yesus masuk dan lahir dalam hatinya. Ini yang Tuhan mau. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Natal itu membawa berkat baru Bapak Ibu. Karena Natal itu adalah awal dari berkat yang akan Allah berikan kepada manusia. Kelahiran Yesus itu merupakan pendamaian antara surga dan bumi. Yohanes 3:16 ayat 13, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu manusia jatuh dalam dosa tidak punya hidup kekal. Yang ada adalah kehancuran
dan neraka. Tapi dengan datangnya Natal, maka berkat yang sangat utama Allah berikan adalah hidup kekal. Jadi di Natal ini, kalau saudara dalam hidup saudara tidak merasakan sesuatu yang spesial secara fisik, secara jasmani, ingat baik-baik, berkat rohaninya itu yang harus kita fokuskan. Karena ada Natal sehingga kemudian aku bisa hidup dan diselamatkan. Kelahiran Yesus membuka pintu berkat dalam hidup saudara dan saya. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berkat yang sangat besar dalam hidup adalah saudara dan saya jadi anak-anak Allah. Itu berkat besar. Amin Bapak Ibu. Kalau tidak ada Natal, tidak ada itu semua. Lewat Natal kemudian Yesus naik ke atas kayu salib, berkat menjadi anak Allah itu nyata. Dulu ada satu perusahaan besar, multinasional dan sekarang sudah internasional, buka cabang di Vietnam, tidak pernah bisa dapat izin. Bertahun-tahun diurus izinnya, tidak pernah bisa. Perusahaan besar ini, mohon maaf saya tidak sebut namanya, kirim orang, kirim manajer, kirim orang yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, kirim ke sana, minta izin, tidak dapat izin, bertahun-tahun. Sampai satu kali waktu, perusahaan besar ini kenal sama satu orang. Nah orang ini saya sebut nama depannya, Pak Sri. Perusahaan besar ini kenal dengan satu orang ini, Pak Sri. Lalu kemudian Pak Sri ini dikirim ke Vietnam. Kita ini sudah urus izin bertahun-tahun tidak bisa. Perusahaan besar, konglomerat. Coba kamu ke sana dan urus. Orang ini pergi ke Vietnam, 3 hari kemudian pulang, izin sudah keluar. Satu perusahaan kaget, ini komisaris, direktur utama, orang top-top di perusahaannya kaget. Kok bisa orang ini urus 3 hari? Kita nih loh urus bertahun-tahun, tidak bisa tembus. Lah ini kok bisa? Tanya punya tanya. Ternyata orang yang diutus ini diangkat raja sebagai anak raja di sana. Ini adalah anak raja, anak angkat raja di Vietnam. Datang urus 3 hari, beres. Itu pentingnya hidup jadi anak raja. Saudara adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Kita harus mensyukuri itu. Kita anak Allah di atas segala Allah. Kita harus syukuri itu. Janji firman adalah bagi kita. Janji-janji yang diberikan adalah untuk anak. Itu sebabnya kalau sebagai anak, iman saudara sebagai anak minta kepada Tuhan, Bapa akan memberikan kepada saudara. Natal itu mengingatkan kita, kita adalah anak. Jangan sampai saudara berdoa nyebutnya bukan Bapak di sorga, Om yang di sorga. Engkong yang di sorga. Oh jauh hubungannya. Tapi kalau berkata Bapa yang di sorga, beda. Karena kita anak. Anak itu punya banyak hak atas berkat-berkat daripada yang dimiliki orang tuanya. Oleh sebab itu Natal ini ingatkan diri. Aku anak. Begini-begini aku ini adalah anak. Sehingga kalau kita berdoa, percaya Tuhan mau dengar doa kita. Bapak Ibu, kita lihat bahwa kelahiran Yesus memberikan damai yang sempurna. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Salah satu berkat yang sangat luar biasa Allah berikan pada kita manusia adalah damai sejahtera. Saudara, jangan anggap remeh yang namanya damai sejahtera. Orang kalau hilang damai sejahteranya, pikirannya kacau, hatinya tidak tenang, seluruh sarafnya gelisah. Manusia kalau hilang damai sejahteranya, hilang kreativitasnya. Aktivitasnya menurun luar biasa. Orang kalau hilang damai sejahteranya, dia akan berusaha cari di mana itu. Dan belum tentu yang dia cari di tempat-tempat yang dunia sodorkan, dia bisa dapatkan. Damai sejahtera yang Yesus berikan, itu damai sejahtera yang asli. Asli, orisinil. Bukan KW1, KW2, KW3. Orisinil. Manusia kalau hilang damai sejahtera, dia sulit hidup Bapak Ibu. Dia seperti ikan yang keluar dari akuarium dan ada di lantai. Itulah hidup manusia yang tidak punya damai sejahtera. Makan jadi tidak enak, tidur tidak bisa, aktivitas menurun, sulit. Itulah yang juga kita baca mengenai artis Korea Kim Jong Un yang meninggal 18 Desember 2017 baru-baru. Saya baca itu sedih. Saya baru menyadari ternyata jadi orang top itu susah. Jadi orang populer itu susah. Jadi orang terkenal itu susah. Kenapa? Semakin tinggi seseorang, anginnya juga semakin banyak. Tekanan semakin banyak, juga godaan semakin banyak, tanggung jawab semakin banyak, dan juga batasan-batasan hidup semakin banyak. Jadi artis kalau mau top tidak boleh pacaran. Kalau pacaran harus minta izin manajer dan organisasi. Tidak boleh makan sembarang orang. Tidak boleh ngatur rambut sembarangan. Tidak boleh pakai pakaian sembarangan. Tidak boleh pergi tempat apapun sembarangan. Kita yang awam, kita bilang kita kepingin ya kayak dia, ya hebat, dia terkenal kemana-mana ditepuk tangan. Turun dari pesawat ribuan orang nunggu, tepuk tangan, hebat. Kita tidak tahu saja. Mereka yang di atas itu banyak yang nyesel-nyesel hidup kayak begitu. Termasuk artis yang satu ini, Kim Jong Un. Yang mana dia kemudian mengakhiri hidupnya bunuh diri di apartemennya. Dengan membakar arang dan hirup racun itu. Sebelumnya dia WhatsApp kakaknya dan memberikan kata-kata terakhir. Kakaknya datang, udah terlambat, bawa ke rumah sakit, udah meninggal. Dia sudah persiapkan, tulis lagu. Salah satu lagunya yang dia tulis adalah lagu perpisahan. Dia sudah siapkan. Kenapa? Terkenal tapi hilang damai sejahtera. Bahkan dikatakan mengalami depresi yang luar biasa. Lalu saya Google, cari tahu, ternyata artis Korea yang meninggal itu sudah 10 yang terkenal. Mungkin kita aja nggak tahu di sini. Kenapa? Nggak kuat dengan tekanan. Hilang damai sejahtera itu bahaya. Makanya kalau saudara hari-hari ini tidak nikmati macam-macam, tapi engkau punya damai sejahtera, mengucap syukur Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ucap syukur. Orang hilang damai sejahtera itu bisa ganggu badan, ganggu ini, jantung, ganggu semua saraf. Makanya itu ada psikolog terkenal Amerika yang menyelidiki bahwa orang-orang yang sering ke gereja, nyanyi di gereja, tepuk tangan sungguh-sungguh di gereja, katanya lebih
awet muda Bapak Ibu. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Kalau pas tepuk tangan, darahnya mengalir lancar Bapak Ibu. Apalagi ditambah loncat-loncat dikit Bapak Ibu. Goyang-goyang dikit saudara. Iya, pulang dari gereja susut setengah kilo Bapak Ibu. Puji Tuhan. Iya kan. Barusan baca lagi di WhatsApp ada yang menyelidiki. Saya lupa tulis nama dokternya yang menyelidiki. Orang kalau baca Alkitab dan bacanya suaranya keluar. Jadi umpama ini saya baca nih. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia. Nah, baca dan bisa didengar telinganya. Dikatakan orang itu akan lebih sehat. Karena saraf-saraf dalam tubuhnya ikut dengar itu dan ikut menjadi rileks dan orang itu menjadi sehat. Jadi mulai hari ini kalau baca Alkitab keluar aja dari mulut ya Bapak Ibu. Supaya telinga kita dengar, saraf-saraf kita dengar, kita jauh lebih sehat. Puji Tuhan. Ini penyelidikan orang-orang Bapak Ibu. Saya lupa saja namanya, saya nggak catat kemarin. Tapi mari dalam hal ini kita melihat. Natal itu membawa berkat baru, damai sejahtera, hubungan pemulihan antara sorga dan dunia. Artinya Natal ini saudara harus bawa diri dekat pada Tuhan. Melekat kepada Dia. Hubungan diperbaharui dengan Dia. Natal itu bukan semakin jauh dengan Tuhan. Natal itu semakin dekat dengan Dia. Ini yang Tuhan mau. Itu baru kita merayakan Natal. Itu baru kita mengerti arti Natal. Karena Natal dalam pandangan manusia beda dengan Natal dalam pandangan Allah. Natal dalam pandangan Allah adalah Natal membawa pengharapan baru. Natal membawa kehidupan baru. Natal membawa berkat baru. Kiranya berita Natal ini memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.